bisa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bisa dengar suara saya semua ya, Bapak Ibu? Jelas sekali Pak Jasa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang mengacu kepada ucapan syukur. Mari kita nyanyikan dulu satu lagu ini untuk kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, suaranya kecil ya? Ya, terlalu kecil Pak Jasa. Tapi besar. Oke, bisa suara saya sudah jelas? Tapi agak kecil Pak. Agak kecil ya? Ya, kecil. Oh. Coba saya pakai laptop. Coba saya ke HP. Hah? Ini udah jelas Pak. Mungkin agak dekat kali ya. Oke, siap. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bisa jelas ya suara saya? Jelas. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya selalu merasakan hadirat Tuhan. Supaya kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap bersyukur, kita tetap mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan mengucap syukurlah kamu di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 3 poin penting Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan dalam ayat ini yang saya mau bahas. Yang pertama adalah mengucap syukur itu adalah pilihan, bukan perasaan. Amin. Mengucap syukur itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara, bukan perasaan. Oh, kita rasa-rasanya kita ingin mengucap syukur. Oh, rasa-rasanya kita ingin bersyukur. Perasaan kita yang bermain. Perasaan kita yang bermain selalu. Rasa-rasanya saya mengucap syukur. Tapi sebenarnya dalam hati kita belum mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan?
Di dalam hati kita, kita masih suka menggerutu. Memang terlihat tampak di luar kita mengucap syukur. Tapi kita mengeluh, mengapa begini ya? Mengapa begitu? Kita mengeluh di dalam hati kita. Kenapa kita gagal di dalam melayani Tuhan? Kadang-kadang karena kita kurang bersyukur, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersyukur itu adalah pilihan, bukan perasaan. Mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Ini sesuatu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika hidup kita luar biasa, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, ekonomi kita membaik, semuanya berjalan dengan baik dan lancar, kita pasti mudah saja bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika keadaan kurang baik, jujur kita di hadapan Tuhan, apakah kita bisa bersyukur seperti kita bersyukur ketika keadaan kita juga sedang baik? Bersyukur itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukan hanya berkata, oh saya bersyukur, ya terima kasih, saya bersyukur. No. Apa maksud bersyukur itu? Saya periksa di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Alkitab. Mengucap syukur itu adalah eukariatos. Artinya adalah penuh dengan ucapan syukur. Grateful heart. Hati yang mengucap syukur. Jadi bukan hanya perasaan. Tapi hati kita yang benar-benar mengucap syukur. Tadi saya sudah katakan ketika semua baik. Semua keadaan bahkan membaik semua. Kita pasti mudah bersyukur kepada Tuhan. Tapi keadaan ketika kita tidak baik. Ketika kita sakit. Ketika kita hanya makan bubur pakai garam, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Seperti saya yang pernah katakan. Ketika kita tidak banyak lagi yang bisa kita makan. Bahkan kita hanya makan angin. Kenapa kita makan angin? Karena nggak ada lagi yang kita makan. Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Itu adalah tanda tanya besar. Mengucap syukurlah kamu di dalam segala hal. Dalam hal baik maupun dalam hal yang tidak baik. Dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelebihan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Saya 3 kali kena stroke. Dan oleh anugerah Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sudah pulih. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Dia sendiri yang telah memikul dosa kita di atas tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saya perkatakan terus di rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Sambil saya menangis terus, Tuhan ampuni saya. 3 hari saya di rumah sakit. Saya dirawat. Hampir saya tidak bisa bergerak. Itu sesuatu yang sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya usahakan mulut saya ini jangan sampai saya mengeluh. Jangan sampai saya menggerutu. Bahkan jangan sampai saya kecewa. Saya tetap bersyukur. Saya nyanyikan lagu ini terus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Sambil saya bergumam. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika kita sakit, adakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Adakah kita berkata, Tuhan izinkan saya sakit ini. Berarti Tuhan mau pulihkan lagi lebih organ-organ tubuh saya. Apakah kita bisa berpikir secara positif? Atau memang kita berkata, Tuhan di manakah Engkau? Seakan-akan Tuhan itu jauh. Seakan-akan Tuhan itu tidak mempedulikan saya sedang sakit, saya sedang menderita. Ini Tuhan. Di manakah gerangan Engkau berada ya Tuhan? Apakah kita berkata seperti itu?
Tapi kalau kita berkata, terima kasih Tuhan untuk penyakit ini yang mau mengistirahatkan saya. Yes, I have to take a rest. Yes, that's right, come on. Saya harus beristirahat sejenak. You have to rest. In Bible says, Yesus berkata kepada rasul-rasulnya, perlu sejenak istirahat. Amin. Untuk memulihkan segala apapun yang menjadi organ-organ tubuh kita. Ketika keadaan tidak baik, adakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Itu bukan suatu hal yang mudah, tapi itu bisa dilakukan. Tadi saya katakan bahwa mengucap syukur itu adalah pilihan. Apakah kita mau memilih kita menggerutu, bersungut-sungut, atau kita bersyukur? Lalu yang kedua, karena obat yang terlalu keras, saya harus kena penyempitan pembuluh darah di jantung saya. Dan beberapa dokter udah menyarankan saya untuk ring jantung. Tapi saya berkata, saya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, saya tidak mau di ring dulu, saya bilang. Apapun yang terjadi, penginjilan harus jalan terus sampai titik darah penghabisan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji, haleluya. Dia selalu membela kita ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Bersyukur itu bukan hanya di bibir saja. Tapi saya tadi katakan, mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Bukan perasaan kita yang kita ingin bersyukur. Tapi memang itu adalah keharusan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku. Tapi siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan. Apa kehendak Bapa itu? Termasuk kita harus bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya pernah katakan, ketika kita kehilangan apapun, kita kehilangan motor kita kehilangan uang kita mungkin. Adakah kita bersyukur kalau Tuhan uang kita hilang 100.000, berarti Tuhan mau ganti dengan 1 juta, Bapak Ibu. Ini konsep berpikir. Ini adalah ini adalah cara pandang, mindset kita yang harus kita rubah pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita di dalam mulut kita bisa berkata, oh saya bersyukur. Tapi sebenarnya dalam hati kita kecewa, Bapak Ibu. Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Ketika mungkin rumah kita kebakar, oh harus Tuhan izinkan terbakar dulu. Berarti Tuhan mau kasih rumah yang baru. Lain Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Ya. Karena apa? Kalaupun kita bersungut terus juga tidak akan, rumah kita akan balik lagi atau uang kita akan balik lagi. Kita harus belajar mengikhlaskan. Kalau istilah saudara-saudara kita bilang legowo, udah ikhlas aja. Kenapa kita kalah dengan seperti itu? Amin, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ada istilah saudara kita, ya istighfar. Legowo, udah ikhlasin aja om. Ya, saya sering mendengar itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kenapa kita ini yang katanya anak Tuhan, tapi kita masih menggerutu, kita kecewa. Itu adalah pilihan kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini saya hanya mau mengingatkan saja. Saya ingin memberikan pencerahan sama kita. Yuk mari kita bersyukur. Dalam segala hal. Dalam keadaan enak, tidak enak. Kita harus bersyukur. Tadi sudah dikatakan bahasa asli dalam grateful heart. Thanks for God. Artinya ada satu
hati yang melimpah dengan ucapan syukur, tidak bersungut, tidak kecewa, tidak menggerutu. Oh Pak, ya mungkin nggak bisa Pak, kita secara manusia tidak menggerutu. Iya, tapi jangan terlalu berlarut maksud saya. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, penggerutuan itu. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam penginjilan saya banyak saya menemukan orang-orang yang kurang bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Bahkan rumah tangga pun bisa broken home, mau bercerai hanya gara-gara uang, tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Dia ingin lebih lagi, tidak bersyukur. Hati-hati Bapak Saudara. Apa definisi dosa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur, itu berarti kita melanggar firman Allah. Berarti itu adalah dosa juga. Kalau kita tidak bersyukur. Kita harus mengerti akan hal ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tadi mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua adalah di dalam Habakuk dikatakan, sekalipun pohon-pohon tidak menghasilkan buah, sekalipun semuanya tidak menghasilkan, namun aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku menanti-nantikan kasih Tuhan. Di dalam Habakuk hambanya berkata, sekalipun mungkin keadaan kita, mungkin hari ini belum menghasilkan, pasti besok menghasilkan. Mungkin besok belum menghasilkan, mungkin lusa akan menghasilkan. Asal kita tetap berjuang, kita bersemangat terus, dan kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kita bersyukur. Sekalipun semua tidak menghasilkan, kata Habakuk, namun kasih Tuhan tetap untuk selama-lama. Artinya dia berpikir yang positif. Mungkin keadaan kita hari-hari ini kita penuh dengan beban masalah yang sepertinya seakan-akan saya kok dari sini agak macet ya. Saya agak dari sini saya menghasilkan kok agak macet ya. Saya ini sepertinya kita hampir-hampir tidak ada jalan. Tapi kalau kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang baru. Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, berikan hikmat saya kepada saya. Ampuni saya Tuhan kalau mungkin saya ada salah. Maka saya pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan akan selalu bela orang-orang yang berharap kepadanya. Asal kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan 100%. Loh, pertanyaannya, memang ada Pak yang berharap tidak 100%? Banyak. Sekali lagi saya katakan banyak. Tapi kalau kita bersyukur, kita berharap pada Tuhan 100%. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan bela kita. Dia akan berikan kita yang kelihatannya jalan tertutup, Tuhan akan buka pelan-pelan. Itulah luar biasa Yesus Kristus yang pernah mati 2022 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita dan penyakit kita yang ditanggung Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mengerti akan hal ini,